Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul Allah. Kita lihat, kita akan belajar tentang pengertian beriman kepada Rasul Allah, nama dan sifat Rasul Allah, lalu meneladani Rasul Allah. Kata iman selalu bertalian dengan amal soleh. Iman tanpa amal soleh maka akan sia-sia amal solehnya. Kita lihat pengertian iman. Iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut para rasul dan meyakini kebenaran kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya tanpa keraguan sedikit pun. Hukum beriman kepada Rasul adalah wajib, ya. Lalu selanjutnya, cara mengimani para Rasul. Yang pertama, tidak membeda-bedakan. Maksudnya adalah kita wajib mengimani dan meyakini semua Rasul yang disebut di dalam Al-Quran, semua yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengikuti ajaran-ajarannya. Kita wajib mengikuti ajaran Nabi dan Rasul, karena yang mereka sampaikan adalah ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah, kita lihat di sini, kalian bisa lihat nama-nama dan sifat-sifat Rasul Allah. Nabi yang kita kenal yang wajib kita imani itu berjumlah 25. Siapa saja mereka? Yaitu pertama ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub. Ada Nabi Yunus, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Dan Nabi yang terakhir kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tentunya kalian sudah hafal ya. Kita lihat sifat-sifat Rasul Allah. Sifat Rasul dibagi menjadi 3. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Yang kita bahas pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul itu apa saja? Yang pertama ada sidik. Seorang Rasul itu selalu benar dan jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, artinya Rasul itu bersifat menyampaikan. Yang keempat fatonah, artinya cakap, cerdas. Nah, sifat Rasul yang kedua yaitu sifat mustahil. Apa artinya sifat mustahil bagi Rasul? Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Apa saja? Yang pertama yaitu sifat yaitu kizib. Apa artinya kizib? Artinya berdusta. Tidak mungkin seorang Rasul itu berdusta, berkata bohong. Yang kedua khianat. Tidak mungkin seorang Rasul itu berkhianat, ingkar janji. Lalu yang ketiga khidman, menyembunyikan. Yang keempat baladah, artinya bodoh. Tidak mungkin Rasul itu seorang yang
bodoh. Yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul, sifat jaiz artinya boleh. Pada dasarnya Rasul juga manusia yang memiliki sifat seperti manusia biasa, seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Rasul berbeda dengan manusia karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kenabiannya. Kita lihat di sini Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, ya. Ini ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab dan surat Al-Maidah. Kita lihat ya ayatnya yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakir rasulullahi wa khotaman nabiyyina wa kanallahu bikulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ini juga dijelaskan. Silakan kalian buka sendiri ayat Al-Qur'annya surat Al-Maidah ayat 3. Yaitu surat ini turun ketika surat terakhir ya, turun ketika Nabi melaksanakan haji wada kalau tidak salah. Oke, kita lihat bagaimana cara meneladani sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama kita lihat perilaku jujur. Kita teladani bagaimana sifat Rasulullah, sifat Nabi Muhammad yang pertama yaitu jujur. Kita lihat bagaimana Rasulullah jujur sampai dari ketika beliau masih kecil saja, karena saking dapat dipercayanya, saking jujurnya mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Dan dalam berdagang selalu dagangannya selalu laku. Ternyata Nabi Muhammad itu ketika berdagang selalu jujur. Oke, kita lihat Rasulullah itu berakhlak mulia. Nabi Muhammad bukanlah seorang yang pendendam. Kita lihat dari beberapa kisah, mungkin kamu pernah dengar ketika Rasulullah ingin pergi ke masjid. Sudah rapi, sudah berwudu, tiba-tiba dari lewat di sebuah rumah diludahin. Besoknya seperti itu dan terulang lagi. Tapi Nabi Muhammad tidak marah. Ketika suatu hari Nabi Muhammad tidak diludahi, beliau bertanya kepada sahabatnya, kemana orang ini? Kenapa dia tidak meludahiku? Ternyata orang itu dalam keadaan sakit. Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Orang itu dijenguk sama Nabi. Subhanallah, begitu mulianya akhlaknya Nabi Muhammad. Lihat, hormat dan patuh kepada orang tua. Para rasul itu selalu patuh kepada orang tua. Para nabi itu selalu patuh kepada orang tua. Kita lihat kisah dari Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim patuhnya kepada ayahnya, yang ayahnya itu penyembah berhala. Walaupun ayahnya seorang penyembah berhala, Nabi Ibrahim tetap hormat dan patuh kepada orang tua. Terus para nabi pun juga hormat dan patuh kepada guru. Terus selanjutnya para nabi itu tak bisa meneladani sifat-sifat Rasul itu, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu adalah sifat-sifat yang kita bisa teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita lihat Rasul Ulul Azmi. Apa sih artinya Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi artinya nabi atau rasul yang mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa. Nabi dan rasul mempunyai ujian yang berbeda-beda ya, Nak. Nah, rasul ada nabi dan rasul yang mempunyai tingkat kesabarannya itu luar biasa. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Nabi Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Musa dalam menyampaikan risalah Allah, dalam menyampaikan wahyu-wahyu Allah, harus berhadapan dengan tentara Fir'aun. Terus ada yang kedua, ada Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan Raja Namrud. Terus ada Nabi Nuh. Ayo, siapa yang ingat kisah Nabi Nuh? Yang harus berdakwah dengan anaknya sendiri. Ya, istri anaknya yang ingkar terhadap Allah. Terus ada kisah Nabi Isa alaihi salam. Terus ada kisah Nabi Muhammad. Nah, rasul-rasul ini, kelima rasul ini mendapat gelar Ulul Azmi. Demikian anak-anakku semua, materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian mudah memahaminya dan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri materi kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.